Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dengan saya sendiri. Saya Muhammad Ridwan, biasa dipanggil Ridwan, dengan NIM 42301005. Perkenalkan, nama saya dari Siana Khair, biasa dipanggil Isti, NIM 42301030. Perkenalkan, nama aku Nursitia Ningsi, biasa dipanggil Fitri atau Ning, dengan nomor NIM 42301026. Oke, baik, selanjutnya kita akan menjelaskan bagaimana terkait jurnal internasional terkait asuransi. Check it out. Gimana? Oke, jadi langsung saja kita mulai ya buat pembahasannya. Kita akan mereview, membedah terkait jurnal internasional asuransi syariah yang jurnal tertera. Yang pertama ada masalah riset yang diangkat. Jadi masalah riset yang diangkat dari jurnal tersebut ialah bagaimana pertumbuhan industri asuransi syariah di Indonesia semakin pesat. Tetapi dari pesatnya pertumbuhan industri tersebut masih ditemukan perbedaan penerapan terhadap tata kelola perusahaan antar lembaga keuangan syariah tersebut. Nah, masalahnya apa sih? Jadi masalah utama yang dihadapi ialah yang pertama kurangnya transparansi dan pengungkapan informasi keuangan dalam laporan tahunan. Yang kedua, belum optimalnya pengawasan dan penerapan prinsip keadilan, tanggung jawab, dan independensi di lembaga asuransi. Dan yang ketiga, oleh karena itu, penelitian ini ingin mengetahui sejauh mana dari lembaga asuransi syariah di Indonesia telah menerapkan tata kelola yang sesuai dengan standar IFSB nomor 8 dan POJK. Dan teori apa sih yang digunakan oleh penulis? Jadi penulis menggunakan teori utama yang disebut dengan GCG ya, Good Corporate Governance, yang dimana dalam teori tersebut menjelaskan bahwa perusahaan harus dikelola secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab untuk menjaga kepercayaan publik. Nah, terus selain itu juga ada 5 prinsip utama dalam GCG. Yang pertama itu ada transparansi, ya, keterbukaan dalam penyampaian informasi, kemudian akuntabilitas kejelasan tanggung jawab dan fungsi manajemen, kemudian ada respon atas kepatuhan terhadap peraturan dan prinsip syariah. Yang keempat ada independensi, pengelolaan yang bebas dari konflik kepentingan, dan yang terakhir ada keadilan, yang dimana perlakuan yang setara terhadap seluruh pemangku kepentingan. Oke, selanjutnya itu metode penelitian. Bagaimana peneliti ini menggunakan metodenya dalam pendekatan kualitatif dengan jenis analisis isi. Data yang digunakan berupa laporan tahunan pada tahun 2018 dari 17 perusahaan asuransi jiwa unit syariah yang terdaftar di OJK. Analisis yang digunakan melakukan model Miles dan Huberman yang terdiri dari 3 tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Selanjutnya, untuk menilai sejauh mana penerapan Good Corporate Governance ini atau biasa disebut GCG digunakan melalui alat ukur composite value atau nilai komposit. Nilai ini membantu menentukan kategori penerapan Good Corporate Governance, apakah sangat baik, cukup, atau malah kurang. Nah, habis metode penelitian itu adanya temuan penelitian. Nah, peneliti menemukan temuan ini berdasarkan aturan OJK. Semua perusahaan mendapat penilaian yang baik, bahkan 2 diantaranya yaitu Aksa Mandiri dan BRI Life mendapatkan predikat sangat baik.
Ini menunjukkan bahwa secara nasional, asuransi syariah di Indonesia sudah menerapkan tata kelola perusahaan dengan cukup baik. Oke, berdasarkan IFSB nomor 8, seperti yang kita tahu, tadi teman saya sudah menjelaskan terkait aturan OJK-nya. Nah, ketika dibandingkan dengan standar internasional ini, hasilnya sedikit beda teman-teman. Mengapa? Karena nilai rata-rata yang diperoleh itu sebesar 1,78. Yang mana itu tuh masuk ke dalam kategori baik. Artinya, perusahaan asuransi syariah ini yang ada di Indonesia sebagian besar sudah menjalankan prinsip-prinsip dengan tata kelola seperti struktur organisasi, etika bisnis, dan keterbukaan informasi dengan baik. Walaupun masih ada beberapa aspek yang perlu diperbaiki, terutama dalam hal kebijakan investasi dan resiko peserta, serta kerjasama reasuransi syariah. Nah, setelah tadi kita bahas teori dasarnya tentang good corporate government itu, dan juga gimana metode penelitian yang dilakukan seperti apa, hasil penelitiannya itu bagaimana, sekarang kita masuk ke bagian yang paling menarik, yaitu kesimpulan. So, meskipun penerapan tata kelola perusahaan di industri asuransi syariah Indonesia sudah tergolong baik, masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki. Beberapa di antaranya yaitu kebijakan investasi yang belum sepenuhnya jelas, pengelolaan dana risiko peserta yang belum optimal, serta kerjasama reasuransi syariah yang masih perlu ditingkatkan. Bagian-bagian inilah yang menjadi catatan penting karena menunjukkan bahwa masih ada ruang untuk memperkuat kualitas tata kelola agar industri asuransi syariah di Indonesia semakin transparan dan dipercaya masyarakat. Dengan begitu, OJK diharapkan dapat memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan good corporate government di seluruh lembaga asuransi syariah, agar kedepannya industri ini bisa lebih dipercaya oleh masyarakat dan mampu bersaing di tingkat nasional, tetapi juga berpotensi menembus pasar global sesuai dengan standar internasional.